Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Kita berjumpa kembali masih dalam mata kuliah perpajakan 2, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penghasilan badan. Kalau kemarin kita masuk pribadi dan juga sedikit mengulas tentang PPh badan, maka sekarang kita masuk pada penghasilan badan. Definisi penghasilan ini sama juga seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi definisi penghasilan ini antara PPh badan dan juga PPh pribadi itu sama. Ini sifatnya adalah umum. Klasifikasi penghasilan. Ada namanya objek pajak, atau ada juga yang dikecualikan dari objek pajak. Itu pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Artinya bahwa ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, artinya tidak dikenakan pajak. Nah, yang objek pajak dibagi dua, yaitu objek pajak yang bersifat final dan juga objek pajak dengan ketentuan tarif umum. Kalau kita bicara objek pajak yang bersifat final, seperti kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa sifat final adalah selesai pada saat transaksi tersebut terjadi. Sehingga PPh final tersebut pada akhir tahun tidak dihitung dalam perhitungan pajak akhir tahun. Hanya dicatatkan saja agar bisa diketahui. Jadi dimasukkan dalam SPT, namun tidak dihitung pajaknya karena sifatnya yang final. Kemudian ada objek pajak dengan ketentuan tarif umum, pasal 4 ayat 1. Nah, ini semua penghasilan yang merupakan objek pajak dan tidak bersifat final, maka semua dikenakan tarif umum. Penghasilan yang merupakan objek pajak. Pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan atau jasa. Jadi sebuah badan atau entitas itu melakukan pekerjaan, baik jual beli barang ataupun jasa. Kedua, hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Jadi badan itu juga bisa menerima hadiah dari undian, karena ada banyak ya, umpama sebuah bank mengadakan undian, kemudian yang dapat adalah sebuah perusahaan. Atau penghargaan juga bisa. Perusahaan bisa juga mendapatkan penghargaan yang berupa harta, itu bisa saja. Yang ketiga adalah laba usaha. Kalau laba usaha ini udah biasa ya, karena sebuah badan usaha itu adalah orientasinya adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, laba atau keuntungan itulah yang dikenakan pajak atau merupakan objek pajak. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Jadi kalau jual harta atau pengalian harta dan ada keuntungannya, maka itu merupakan objek pajak. Kelima,
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Jadi ada kalanya pajak yang sudah dibayarkan itu diterima kembali. Ada kalanya semacam itu. Maka pajak yang sudah dibayarkan yang telah dibebankan sebagai biaya dan dikembalikan, maka itu dinamakan atau masuk dalam objek pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi kalau mengutangkan, memberikan hutang kepada orang lain atau kepada badan lain dan ada bunganya, maka bunga itulah yang kena pajak. Masih lanjutan, penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang nomor 7 adalah dividen. Dividen itu karena badan, terutama adalah PT, perseroan, terdiri dari adalah saham dimiliki seseorang atau badan juga. Nah, pada akhir tahun, biasanya ada yang namanya pembagian. Kalau terjadi laba, mempunyai keuntungan, maka ada yang namanya pembagian dividen. Nah, dividen itulah yang dikenakan pajak atau menjadi objek pajak. Yang kedelapan adalah royalti. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau sebuah badan usaha mempunyai merek tertentu, dipakai seseorang, dipakai badan lain, maka orang atau badan tersebut harus membayar. Itu namanya royalti. Kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ini banyak ya, umpama rental mobil atau rental fotokopi juga bisa. Nah, itu merupakan objek pajak. Ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ini semacam kredit lah, penerimaan secara berkala. Yang 11, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi maksudnya gini, kalau sebuah badan usaha mempunyai hutang kemudian dibebaskan, maka pembebasan sejumlah hutang tersebut merupakan penghasilan yang ada objek pajaknya. Tuh, jadi kalau punya utang, kemudian dari yang memberikan hutang itu membebaskan, dianggap lunas, maka itu dianggap penghasilan bagi yang menghutang. Ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Nah, ini kalau yang bermain falas, biasanya ketemu ini. Tapi bisa untung juga bisa buntung, bisa untung dan bisa juga rugi terkait dengan falas tersebut. Kalau ada kalau ada untungnya, maka itu merupakan objek pajak. 13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva atau yang namanya revaluasi. Apabila sebuah aktiva sudah habis masa ekonominya, maka agar barang tersebut bisa dimasukkan ke aktiva kembali, maka dinilai ulang atau direvaluasi oleh appraisal. Maka setelah appraisal mengeluarkan harga, itulah yang kemudian kena pajak karena dianggap mempunyai barang baru kembali. Premi asuransi ini juga merupakan penghasilan, merupakan objek pajak. Iuran yang diterima diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha pekerjaan bebas. Iuran yang diterima diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha pekerjaan bebas. Seperti apa contohnya? Perkumpulan insinyur bisa, perkumpulan pengacara bisa, advokat atau notaris bisa. Itu merupakan pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ini umum.
Jadi tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Artinya gini, jika seseorang mendapatkan sesuatu harta, baik berupa uang atau benda lainnya yang berharga, dan pada saat mendapatkan belum dipotong pajak atau belum bayar pajaknya, maka itu merupakan objek pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Sekarang banyak kan syariah kan. Jadi ada bank syariah, bahkan sekarang juga ada hotel syariah. Semua sekarang pegadaian syariah. Terus ada banyak lagi yang berbau syariah. Itu juga merupakan objek pajak. Yang ke-18, imbalan bunga sesuai UU KUP. Nah, ini harus sesuai dengan UU KUP, maka imbalan bunga tersebut merupakan objek pajak. Surplus Bank Indonesia, nah ini khusus Bank Indonesia. Kita sekarang masuk pada PPh final. PPh final. PPh final dibayar sendiri atau dipotong pihak lain, tidak dapat dikreditkan. Artinya gini, PPh final itu bisa dibayarkan sendiri atau dipotong pihak lain. Sebagai contoh, kalau kita menyewa gedung atau rumah. Nah, biasanya itu dipotong. Jadi yang membayar itu memotong pajaknya. Umpama sewanya 1 juta, maka dipotong 10%. Kalau harga sewanya 1 juta, maka yang 900 dikasihkan kepada yang menyewakan, yang punya aktiva, yang punya harta, yang 100-nya disetorkan ke kas negara. Kemudian, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun dalam SP tahunan PPh. Oke, sebelum sampai di situ naik dulu. PPh final itu tidak dapat dikreditkan, maka namanya final. Sudah selesai pada saat transaksi tersebut terjadi. Sehingga pada akhir tahun dia disisihkan, dia tidak dihitung kembali. Kemudian biaya-biaya yang terkait untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara atau 3M PPh final tersebut tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun. Di saat PPh-nya tidak bisa sebagai kredit pajak, maka biaya untuk mendapatkan tersebut tidak boleh untuk mengurangkan dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Maka biasanya di SP akhir tahun itu, SP tahunan itu ada PPh final atau bukan objek pajak. Nah, itu akan dijadikan satu. Kemudian, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja. Tidak digabung, jadi penghasilan PPh final itu cukup dilaporkan saja, namun tidak boleh atau tidak digabungkan pada penghitungan pajak akhir tahun. Nah, selesai. Demikianlah pertemuan pada kali ini tentang penghasilan badan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini pada pertemuan kali ini dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.